Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai energi yang tersimpan pada suatu rangkaian terkopling magnetik. Prinsipnya ya, atau sederhananya, kalau misalkan satu induktor itu punya energi, maka kalau ada dua induktor yang didekatkan secara bersamaan, maka energi dari induktor pertama kita tambahkan dengan energi di induktor kedua. Nah, itu adalah total energi yang ada pada kedua induktor tersebut. Nah, tapi jangan lupa bahwa antara kedua induktor itu ada saling interaksi yang kita sebut sebagai proses induksi. Besaran yang mengkaitkan antara kedua koil atau induktor ini yang kita sebut sebagai induktansi bersama. Jadi logikanya energi total yang ada pada dua buah koil yang berdekatan dan terhubung secara magnetik, energi totalnya adalah energi dari koil pertama tambah energi dari koil kedua ditambahkan dengan energi akibat induksi dari kedua koil tersebut. Oke ya, penasaran seperti apa? Mari kita turunkan bersama-sama. Oke teman-teman, kita akan bahas mengenai energi pada rangkaian terkopling magnetik atau RTM. Sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai energi pada suatu induktor. Jadi kalau cuma ada satu litian kawat, maka energi yang tersimpan adalah setengah Li kuadrat. Ini adalah energi ya yang tersimpan pada induktor. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika energi yang disimpan pada suatu rangkaian terkopling magnetik seperti ini. Silakan teman-teman siapkan pena dan kertas, kita akan menganalisa bersama-sama ya. Ini saya akan pandu pelan-pelan ya di sini cara analisa. Oke, jadi yang pertama di sini kita asumsikan dulu ya. Asumsikan I1 di sini ya, ini I1, ini I2. Jadi kita asumsikan I1 dan I2 ini awalnya sama dengan 0 ya, sehingga energi yang tersimpan ya pada koil 1, ini koil 1 dan koil 2 ya adalah 0. Oke ya, udah pasti ya, karena tidak ada arus. Kemudian kita analisa lagi. Nah, sekarang jika kita naikkan ya di sini, naikkan I1 dari 0 ke nilainya adalah I1 ya di sini ya. Sementara I2-nya tetap sama dengan 0 ya. Jadi I1 kita naikkan. Nah, maka di sini kita hitung daya pada koil 1 adalah P1 ya, fungsi T sama dengan V1 kalikan dengan I1. Oke, ini nilainya adalah I ya dikalikan dengan L, ini I1 ya. I1 L1 DI 1 DT. Oke. Nah, kemudian sedangkan ya sini sedangkan energinya adalah di sini ya W1 sama dengan integral P1 tentunya kali DT. Berarti di sini sama dengan ya L1 integral dari 0 sampai 1 ya, kita anggap di sini I1 ya dikalikan dengan ini L1 dikalikan dengan DT ya. Maka di sini W1 sama dengan setengah L1 I1 kuadrat. Ya, ini sama dengan satu koil ya atau induktor, satu induktor. Nah, kemudian yang ketiga
kita lakukan analisa bahwa jika dibuat ya di sini ya, dibuat I1 tetap ya, tetap ya, kemudian I2 ditingkatkan di sini ya, tingkatkan dari I2 dari 0 maksud saya, dari 0 ya sampai ke I2 ya. Maka di sini tegangan induksi ya pada koil 1, nah ini adalah M12 sama dengan M12 D, sini aja saya tulis ya, M12 DI2 DT ya. Nah, sekarang sudah ada tegangan induksi ya. Nah, kemudian sementara di sini ya, sementara tegangan induksi ya pada koil 2 sama dengan 0. Kenapa? Karena I1 tidak berubah. Ya, tadi I1 kita buat tetap ya di sini ya. Nah, maka di sini daya listrik pada koil adalah, di sini bisa kita hitung nilainya P2 ya. P2 fungsi waktu sama dengan I2 M12 DI 2 terhadap DT plus I2 kalikan dengan V2. Nah, yang bagian ini adalah daya induksi ya. Yang ini adalah daya pada koil 2. Oke, maka di sini bisa kita tulis ya. P2 fungsi T ini sama dengan I2 M12 DI2 DT plus I2 L2 DI2 DT. Jadi di sini yang V2-nya saya ganti ya menjadi L2 DI2 DT. Nah, kemudian dan energinya ya adalah kita lihat di sini energinya itu W2 ya sama dengan integral P2 kali dengan DT. Nah, berapa nilainya? Kita integrasi berarti P2 ya. Berarti di sini sama dengan M12 kalikan dengan I2 integral DI2 ya dari 0 sampai I2 ya di sini ya. Ini plus L2 integral dari 0 sampai I2 dari I2 DI2. Oke, kita integrasi ya, integrasi masing-masing, masukkan nilai I2. Maka di sini W2-nya didapat sama dengan M12 I1 I2 ya plus setengah L2 I2 kuadrat. Nah, ini dia. Ini dia adalah hasilnya. Nah, sekarang kemudian ini analisa nomor 3 ya. Kemudian kita analisa lagi yang keempat ya di sini. 4 ya. Total energi yang disimpan ya pada kedua koil di sini. Koil ketika I1 dan I2
memiliki nilai konstan ya adalah yaitu W total sama dengan W1 plus W2. Berarti jadi kita cukup jumlahkan secara aljabar ya. W1-nya tambah W2 berarti di sini dapatnya adalah setengah L1 I1 kuadrat plus setengah L2 I2 kuadrat plus M12 I1 I2. Nah, ini adalah W total ya, energi total yang tersimpan pada kedua koil tersebut. Nah, analisa yang kelima, jika kita lakukan ya hal yang sama dengan memulai analisa ya dari koil 2, kita akan mendapatkan energi total yang sama. Oke ya. Dapatnya sama aja, yaitu W sama dengan setengah L1 I1 kuadrat plus setengah L2 I2 kuadrat plus M21 ya. Kalau ini 12, di sini 21. I1 I2. Oke, kita dapat ya seperti ini. Nah, kemudian seharusnya kan ya kalau kita mau mendekatinya dari koil 1 dulu ya, kemudian baru kedua, atau sebaliknya dari 2 ke koil 1, harusnya energi totalnya sama. Jadi di sini ya saya bisa katakan bahwa karena energi total yang tersimpan ya di sini ya, tersimpan pada koil ya seharusnya sama ya. Walaupun kita menganalisa dari koil 1 atau koil yang kedua. Oke, di sini harusnya sama ya energi totalnya. Kemudian ingat bahwa induktansi bersama ya, M12 itu sama dengan M21 sama dengan M di sini. Oke, maka di sini sehingga ya dapat ditulis bahwa W sama dengan setengah L1 I1 kuadrat plus setengah L2 I2 kuadrat gitu ya, plus M I1 I2. Begitu ya. Nah, ini catatan ya untuk persamaan ini. Di sini saya tulis ya. Catatan bahwa persamaan ini ya diturunkan ya dari asumsi teman-teman, asumsi bahwa kedua arah arus ya pada koil masuk ke terminal dot. Jadi maksud saya teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, kita kembali ke gambar. Nah, ini arah arusnya kan semua sama-sama masuk ke dot ya. Jadi kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian yang ketujuh ya, jika salah satu arus ya meninggalkan dot sini ya, tanda dot, maka tegangan induksi nilainya akan negatif. Nah, ini kan positif ya.
Jadi dia akan bernilai negatif. Jadi kalau ditulis W sama dengan setengah L1 I1 kuadrat gitu ya, plus setengah L2 I2 kuadrat minus M I1 I2. Nah, ini dia adalah hasilnya. Oke. Nah, jadi secara umum ya, ini kesimpulan kita di sini ya. Secara umum dapat ditulis menjadi energi total yang tersimpan pada suatu rangkaian terkopling ya magnetik adalah setengah L1 I1 kuadrat plus setengah L2 I2 kuadrat, ini plus minus ya, M I1 dan I2. Arah dari plus minusnya ini, plus minus ini bergantung dari arah pada loopnya ya. Apakah dia masuk ke dot atau keluar dari dot, salah satunya. Oke, kemudian saya lanjutkan ya analisanya, ini belum selesai. Di sini kita lanjutkan untuk analisa batas ya dari M. M tadi itu adalah induktansi bersama. Ya, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa energi pada rangkaian tidak bisa negatif di sini ya. Negatif. Kenapa? Karena rangkaian RTM ya, rangkaian terkopling magnetik itu merupakan rangkaian pasif di sini ya. Nah, jadi kalau seperti itu ya, tidak boleh sama dengan 0, maka nilai dari setengah L1 I1 kuadrat plus setengah L2 I2 kuadrat ya, minus, ini saya ambil kasus yang ini ya, M I1 I2 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Energinya boleh sama dengan 0 ya, atau lebih besar pada 0, tapi tidak boleh bernilai negatif. Nah, sekarang kita akan lakukan manipulasi ya. Manipulasi atau rekayasa ya untuk menyederhanakan. Nah, di sini ya. Untuk menyederhanakan ya. Maka kedua ruas ya ditambahkan dengan, saya tulis di sini minus ya. Saya tambahkan dengan minus I1 I2 akar L1 L2. Ini gunanya buat apa? Nanti teman-teman lihat ya. Jadi kalau saya tambahkan suku ini ke kedua ruas ini kan jadi dapatnya begini ya. Maka didapat ya. Dapat setengah L1 I1 kuadrat plus setengah L2 I2 kuadrat gitu ya, minus M I1 I2. Ini saya tulis dulu aja semua ya. Kemudian saya tambahkan dengan ini, berarti minus I1 I2 akar L1 L2 gitu ya. Ini lebih besar sama dengan minus I1 I2 akar L1 L2. Oke, sudah bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ini saya pindahkan ke sebelah ya, bagian ini. Berarti ini saya tulis semua. Oke, ini saya copy aja ya, biar nggak ditulis ulang. Copy, paste, oke. Ini saya tulis saja. Nah, kemudian yang ini menjadi begini ya, plus ya di sini ya, plus I1 I2 akar L1 L2. Ini nilainya lebih besar sama dengan 0. Oke, teman-teman, masih ingat nggak rumus tentang ini? A min B kuadrat ya, berarti kan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB gitu ya. Nah, ini juga saya mau lakukan hal yang sama untuk yang bagian ini, dan bagian ini.
Oke ya, maka di sini bisa saya tulis menjadi setengah ya I1 akar L1 minus I2 akar L2 ini kuadrat plus I1 I2 buka kurung akar L1 L2 ya minus M. Nah, yang bagian ini teman-teman, yang ini sama yang ini itu adalah yang ini. Ya, yang ini. Sementara yang merah, yang ini sama ini, kemudian yang bagian ini itu adalah yang bagian ini teman-teman. Nah, ini dia. Kalau nggak percaya coba aja dibongkar ini ya. Nanti pasti jawabannya sama dengan ini. Oke, ini lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita perhatikan teman-teman di bagian yang sini ya. Ini kan dia tuh adalah suku kuadrat ya. Nah, suku kuadrat itu kan nilainya tidak mungkin ya, atau tidak pernah negatif ya, negatif, dan dia tuh minimal 0 ya. Kalau kuadrat 0 kuadrat kan 0, tapi kalau min 1 misalkan contoh min 1 dikuadratkan hasilnya 1, 2 dikuadratkan hasilnya 4, jadi dia minimal 0 terus lebih besar dari isi nilai tersebut. Sementara di sini kita punya lebih besar sama dengan 0. Kalau ini kita ambil 0, nah berarti kan ini boleh 0 ya, atau harus lebih besar. Nah, maka di sini ya bagian ini agar nilainya lebih besar sama dengan 0, keduanya bagian ini harus ya lebih besar daripada 0. Nah, kalau seperti itu ya, maka di sini ya kita dapatkan bahwa di sini ya, sehingga akar L1 L2 yang ini ya teman-teman minus M itu harus lebih besar sama dengan 0, atau di sini bisa saya tulis M kurang dari akar dari L1 L2. Nah, ini dia nilai pentingnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya catatannya di sini ya. Catatan ya, bahwa nilai M yang merupakan induktansi bersama itu nilainya tidak bisa ya lebih besar ya, besar dari akar L1 L2 ya, dimana L1 dan L2 itu adalah nilai induktansi diri dari masing-masing coil atau masing-masing induktor. Kemudian di sini ya agar M ya induktansi bersama dapat ya mendekati batas atasnya ya. Batas atas artinya dia tuh bisa maksimum ya sama dengan akar L1 L2, maka di sini ya besaran ini dispesifikasi dengan suatu koefisien ya, koefisien. Nah, yang kita sebut sebagai koefisien kopling ya, atau kita sebut namanya K. Jadi K itu dinyatakan sebagai M per akar L1 L2 ya, atau bisa kita tulis M sama dengan K akar L1 L2. Nah, di sini adalah hasilnya teman-teman. Oke. Nah, kita bisa lihat juga bahwa nilai K itu dengan nilai K itu berada di antara 0 sama 1, atau M-nya itu berada di antara 0 sampai akar L1 L2.
Nah, sekarang apa makna dari suatu koefisien kopling, teman-teman? Jadi kalau kembali lagi ke gambar kita ya, gambar tentang suatu rangkaian terkopling. Ini seperti ini bentuknya. Oke, saya gambar dulu ya, seperti begini. Nah, ini ada sumber arus di sini misalkan. Oke ya, misalkan arah arusnya ke sini. Nah, ini adalah L1 ya, ini adalah L2. Ini plus minus V1 plus minus V2. Nah, kalau misalkan di sini ada sumber arus ya, maka kan akan timbul medan magnet ya. Medan magnet yang ke arah dirinya sendiri saya sebut sebagai psi flux pada 2/2. Kemudian pada koil ini juga ada kontribusi flux yang dari sini ya. Nah, saya sebut ini sebagai psi 21 ya. Nah, maka di sini bisa ditulis ya. Maka koefisien kopling ya. Kopling adalah perbandingan teman-teman, K sama dengan psi 21 dibandingkan dengan psi 1. Berarti sama dengan psi 21 per psi 21 plus psi 22 gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya perbandingan flux teman-teman. Kalau K-nya itu sama dengan 1, artinya terkopling sempurna teman-teman. Sempurna. Jadi kalau L1 ada perubahan sedikit, L2 langsung merespon 100% berubah. Nggak ada yang hilang gitu ya. Kalau K-nya kurang dari 0,5, ini artinya kopling rendah ya. Sementara kalau K-nya lebih besar dari 0,5, ini kita sebut sebagai koplingnya tinggi gitu ya. Atau dia sinkron ya. Sinkronnya lebih besar dari 0,5, itu bagus. Nah, ini menjadi suatu besaran atau standar ya yang digunakan untuk menentukan kualitas dari suatu trafo. Ya, oke teman-teman, itu tadi adalah contoh bagaimana kita menurunkan atau menganalisa energi pada suatu rangkaian terkopling magnetik. Nah, silakan teman-teman lakukan analisa lebih lanjut dan juga mengerjakan soal-soal yang terkait ya, biar bisa lebih paham lagi. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye.